Sementara itu, Shin langsung berpindah ke posisi Ratu Magento yang didatangi naga Tyrannus. Di sana, naga Tyrannus langsung bertanya, apakah benar Ratu Magento memiliki hubungan pernikahan dengan Lloyd, manusia yang telah menyerap The Heart of Winter? Ratu Magento yang mendengar pertanyaan naga Tyrannus itu pun sontak menjadi kebingungan. Maaf, Anda bilang apa barusan? Tanya Ratu Magento. Tapi sebelum itu, kita pun diceritakan tentang kisah berdirinya Kerajaan Magento, di mana dulu sang raja pendiri yaitu Raja Michael mendapatkan bantuan dari sang naga Tyrannus, sehingga ia bisa mendirikan kerajaannya seperti sekarang. Dan sekarang sang naga legendaris itu sudah muncul di hadapan Ratu Magento. Ratu Magento langsung memikirkan beberapa kemungkinan kenapa sang naga Tyrannus sampai datang menemuinya. Apakah karena masalah kepercayaan? Atau mungkin ada krisis di kerajaan yang ia tidak ketahui? Namun jika bukan kedua hal tersebut, maka tujuan dari sang naga Tyrannus adalah The Heart of Winter. Dan seperti kejadian di awal, naga Tyrannus pun bertanya, apakah Ratu Magento memiliki hubungan pernikahan dengan manusia yang menyerap The Heart of Winter, yaitu Lloyd. Dan seperti di awal juga, Ratu Magento yang gak expect ditanya begituan pun auto kebingungan dan ia meminta sang naga untuk mengulangi pertanyaannya. Sang naga kembali bertanya, apakah Ratu Magento akan menikah dengan Lloyd, si manusia yang menyerap The Heart of Winter? Sontak Ratu Magento yang mendengar pertanyaan dari naga Tyrannus itu pun langsung menjadi syok setengah mampus. Melihat reaksi dari Ratu Magento, naga Tyrannus pun murka dan berkata kalau Lloyd telah menipunya. Namun untungnya dengan kecerdasan yang ia miliki, Ratu Magento pun langsung dapat memahami situasi yang terjadi, di mana Lloyd yang terdesak harus pura-pura jadi suaminya. Ratu Magento langsung mengklarifikasi hal tersebut kepada naga Tyrannus. Dirinya tidak bermaksud demikian. Ini adalah pernikahan rahasia, jadi dirinya menjadi terkejut saat naga Tyrannus mengetahui hal ini. Elak Ratu Magento yang mencoba ngeles. Naga Tyrannus pun kembali bertanya, kenapa Ratu Magento malah merahasiakan pernikahannya? Dan Ratu Magento lalu menjawab bahwa dirinya merasa malu. Sontak naga Tyrannus pun menjadi kebingungan kenapa si Ratu Magento malah merasa malu. Mungkin karena mukanya Lloyd burik ya kan? Ratu Magento pun beralasan bahwa dirinya sangat tersipu malu saat membaca surat lamaran dari Lloyd. Dirinya takut kalau para penduduk akan melihat ekspresi malu-malunya ini. Ia juga khawatir kalau kerajaan lain akan memanggilnya dengan sebutan Ratu Magento si pemalu. Karena itulah ia merahasiakan pernikahannya. Naga Tyrannus yang mendengar alasan dari Ratu Magento itu pun sempat terdiam. Kok agak lain ya? Tapi manuk akal juga sih, gumam si naga Tyrannus. Ratu Magento pun kembali mengkonfirmasi bahwa Lloyd tidaklah mencuri The Heart of Winter. Naga Tyrannus pun akhirnya mempercayai perkataan Ratu Magento itu. Dan naga itu pun langsung pergi meninggalkan kerajaan Magento. Kepergian dari naga Tyrannus itu berhasil membuat Ratu Magento bernafas lega. Dan dengan kesal, Ratu Magento bergumam bahwa Lloyd harus menerima akibatnya setelah pulang nanti. Apakah akan langsung digas? Dan Shin pun lalu berpindah, di mana terlihatlah Lloyd dan Xavier yang sedang menunggu kedatangan naga Tyrannus dengan pasrah. Kirain bakal kabur, ternyata menerima nasib aja ya kan? Dan boom, naga Tyrannus pun muncul setelah pergi menemui Ratu Magento. Lloyd dan Xavier telah siap mendengar apapun perkataan dari naga Tyrannus. Pasrah aja pokoknya. Dan seperti yang kita tahu, untungnya Ratu Magento bisa diajak kerjasama sehingga Lloyd bisa selamat kali ini. Lloyd pun merasa sangat bahagia karena Ratu Magento mau diajak kong kali kong sama dia. Waduh, Ratu Magento memang baik deh. Jadi budak kuli selamanya juga kagak ngapa-ngapa, gumam Lloyd. Namun di saat itu, naga Tyrannus berkata kalau dirinya akan mengambil The Heart of Winter dari Lloyd. Dan dia akan melakukannya dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Sontak si Lloyd yang baru aja seneng pun langsung terdiam seketika. Jumlah baru juga seneng, gumam Lloyd. Naga Tyrannus berkata kalau sebenarnya dia penasaran bagaimana mungkin Lloyd bisa memiliki jantung seekor naga, di mana kekuatan itu dapat melahap inti dari The Heart of Winter. Bahkan Lloyd juga bisa menghentikan waktu dunia. Naga Tyrannus menganggap kalau Lloyd adalah ancaman bagi keseimbangan dunia ini. Karena itulah dia harus mengambil kembali The Heart of Winter. Dan celing! Dengan kekuatan magisnya, naga Tyrannus pun mulai menarik keluar The Heart of Winter dari jantungnya Lloyd. Sehingga Lloyd pun langsung berteriak kesakitan.
Xavier yang sudah tidak punya pilihan lain pun akan segera mencabut pedang miliknya untuk melawan naga Tyrannus. Ya, walaupun dia bakalan kalah juga sih. Namun di saat itu, Lloyd pun meminta naga Tyrannus untuk tidak membunuhnya. Karena naga Tyrannus pasti akan menyesal jika melakukan hal tersebut. Naga Tyrannus yang sedang menarik The Heart of Winter pun seketika menghentikan tarikannya. Dan ia pun langsung melepaskan The Heart of Winter sehingga terpental ke arah Lloyd. Naga Tyrannus bertanya, memangnya kenapa pula dia akan menyesal jika membunuh Lloyd? Lloyd yang tersungkur pun bergumam kalau naga Tyrannus masih mau mendengarkan perkataan seorang manusia. Dan ini merupakan keuntungan bagi dirinya. Dan Lloyd pun langsung mengeluarkan bakat akting sekelas Oscar miliknya. Di mana Lloyd langsung memasang wajah tidak berdosa dan sedikit bego kayak gitu. Lloyd berkata kalau dirinya adalah membership dari Raja Naga. Naga Tyrannus pun terkejut sekaligus tidak percaya kalau Lloyd adalah membership dari Raja Naga. Lloyd pun meminta naga Tyrannus untuk memeriksanya sendiri jika tidak percaya. Dan dengan kekuatan miliknya, naga Tyrannus pun lalu melihat apakah benar Lloyd membership dari Raja Naga atau bukan. Dan ya, hal yang dikatakan Lloyd memanglah kebenaran. Ia tidak menyangka kalau Lloyd akan diakui oleh si naga pemalas tersebut. Lloyd yang mendengar naga Tyrannus menyebut Raja Naga sebagai pemalas pun sadar bahwa sudah pasti naga Tyrannus dapat menyaingi Raja Naga dalam hal kekuatan. Karena itulah dia sampai berani-beraninya menghina Raja Naga. Untung aja Xavier kagak jadi nyerang itu naga ya kan, bisa jadi debu Xavier. Dan dengan aktingnya, Lloyd pun lalu berkata, kalau sampai naga Tyrannus membunuhnya, maka ia yakin Raja Naga bakalan ngamuk. Dan ujung-ujungnya mereka berdua bakalan bertikai. Naga Tyrannus pun membalas, apakah Lloyd sedang mengancamnya sekarang? Dirinya tak masalah jika harus bertikai dengan Raja Naga demi keseimbangan dunia. Lloyd pun lalu mencoba untuk meyakinkan naga Tyrannus kalau dirinya bukanlah ancaman. Memangnya muka aku kelihatan mengancam ya bang? Padahal muka aku nggak berdosa loh, ucap Lloyd. Tapi Lloyd berkata kalau dirinya akan rela jika mati demi keseimbangan dunia. Dan ia juga punya cara agar naga Tyrannus tidak akan berselisih dengan Raja Naga setelah kematiannya. Naga Tyrannus yang mendengar itu pun langsung penasaran cara apa yang dimaksud Lloyd. Lloyd berkata bahwa solusinya adalah mereka harus bertaruh. Jika dia menang, maka naga Tyrannus harus membiarkannya tetap hidup. Tetapi jika ia kalah, maka naga Tyrannus boleh mengambil The Heart of Winter darinya. Ya, walaupun bakalan kalah juga sih, ucap Lloyd dengan akting mantapnya. Lloyd menambahkan, dengan melakukan taruhan, maka Raja Naga tidak akan marah saat dirinya mati nanti. Karena itu sudah menjadi kesepakatan di antara mereka. Naga Tyrannus yang mendengar itu pun sempat terdiam sesaat. Dan Lloyd menambahkan, kalau taruhan yang ia maksud adalah ia yang akan memukul ulu hati dari naga Tyrannus. Jika ia bisa membuat naga Tyrannus muntah, maka ia akan menang. Ya, walaupun mustahil juga sih, ucap Lloyd yang kembali mengeluarkan akting dahsyatnya. Lloyd berkata, kalaupun dirinya mati, dia akan tetap dikenal sebagai manusia yang dapat meninju naga Tyrannus. Dan itu saja baginya sudah sangat cukup. Naga Tyrannus pun berpikir sejenak sambil terdiam. Dan akhirnya ia pun termakan umpan dari Lloyd. Ia pun menyetujui taruhan yang Lloyd sarankan itu. Ya udahlah oke, lagian kasihan juga kalau kamu mati mah, kan kamu nggak dosa-dosa amat, ucap naga Tyrannus. Si Lloyd pun langsung berterima kasih kepada naga Tyrannus yang mau menuruti permintaannya. Namun sebelum itu, Lloyd pun kembali mengajukan satu permintaannya lagi kepada naga Tyrannus. Nih, banyak bau bejir, ya udah buruan apa? Jawab naga Tyrannus. Lloyd berkata kalau dirinya sangatlah menyukai perairan. Karena itulah ia ingin mengadakan taruhannya di tempat yang banyak air. Biar sekalian tempat itu jadi kuburannya nanti. Naga Tyrannus pun langsung menyetujui permintaan Lloyd itu tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dan mereka pun lalu beranjak pergi menuju sungai yang akan menjadi lokasi taruhan mereka. Di sana, Xavier kebingungan dengan Lloyd yang malah membuat taruhan gak guna seperti itu. Karena hasilnya sudah sangat terlihat jelas, kemungkinan menangnya itu 0. Satu-satunya cara yang dipikirkan Xavier adalah bertarung mati-matian melawan naga Tyrannus untuk mengalihkan perhatiannya sehingga Lloyd bisa kabur. Ya, walaupun dia bakalan mati juga sih. Dan setelah berjalan agak lama, akhirnya mereka pun telah sampai di sungai yang akan menjadi tempat taruhan mereka. Di sana, naga Tyrannus pun langsung menyuruh Lloyd untuk memukulnya karena dia sudah siap. Dan dengan lesu, Lloyd pun mengiyakan perkataan naga Tyrannus itu.
Namun, tanpa disangka-sangka, dengan aura Raja Iblis yang begitu mengerikan, Lloyd pun langsung berbalik arah dan menatap tajam ke arah naga Tyrannus. "Oke, aku mulai ya," ucap Lloyd. Naga Tyrannus yang melihat perubahan ekspresi Lloyd itu pun langsung ketar-ketir. Dan dengan penuh semangat, Lloyd pun langsung berlari menuju ke arah naga Tyrannus yang sedang terduduk. Dan di saat itu, Lloyd langsung mengaktifkan skill miliknya, yaitu Solar Plexus Shot. "Makan nih," ucap Lloyd. Dan pukulan Lloyd itu berhasil mendarat tepat di tubuh naga Tyrannus. Naga Tyrannus yang telah dipukul Lloyd pun cuma bisa menyemangatinya aja. "Pukulanmu udah bagus kok, usahamu boleh juga. Semoga kamu nanti dikenang ya sebagai manusia yang bisa memukulku. Tapi..." Namun di saat itu, tanpa disangka-sangka, naga Tyrannus pun langsung muntah dan mengeluarkan semua isi perutnya. Lloyd yang lagi kesiram muntahan dari naga Tyrannus pun cuma tertawa saja. "Anjay, aku yang menang nih," ucap Lloyd. Jadi, kalau yang bingung kenapa si naga Tyrannus ini bisa muntah padahal pukulannya loyo kayak gitu, coba kalian tonton ulang episode yang ngebantuin gurita raksasa di kerajaan Duyung, dimana Lloyd dapetin skill yang sebenarnya nggak guna tapi sekarang guna, dimana Lloyd dapat membuat makhluk apapun muntah dengan pukulan miliknya. Tapi syaratnya makhluk itu harus ada di dalam air ya. Karena itu naga Tyrannus muntah. Kadal kok mau dikadalin ya kan? Tapi kita lalu dibawa mundur ke beberapa bulan sebelumnya, di saat naga Tyrannus masih tertidur santai di sarangnya. Di saat itu, naga Tyrannus sedang melakukan kegiatan sehari-harinya, yaitu rebahan. Namun di saat itu, dia yang lagi santai-santai pun menjadi sangat terkejut karena tiba-tiba putaran waktu dunia berhenti mendadak. Ia bisa merasakan kalau hal ini terjadi berkat kekuatan dari The Heart of Winter. Naga Tyrannus pun menjadi penasaran siapakah orang yang telah berhasil menyerap kekuatan dari The Heart of Winter. Ia pun langsung mengecek dari mana sumber kekuatan itu berasal. Dan dia pun menjadi sangat terkejut saat mengetahui kalau seorang manusialah yang telah menggunakan kekuatan The Heart of Winter sampai dapat menghentikan waktu dunia. Dan manusia itu adalah Lloyd. Naga Tyrannus merasa kalau Lloyd adalah sebuah ancaman bagi keseimbangan dunia. Dan dia pun memutuskan untuk langsung menemui Lloyd ketika waktunya telah berjalan seperti biasa. Namun kali ini ia pun menjadi tambah terkejut lagi, karena dirinya sekarang malah muntah akibat ditinju oleh manusia yang ia ingin singkirkan awalnya. Dan dengan ekspresi koplaknya Lloyd berkata, "Loh, kok bisa begini ya? Kok aku yang menang? Apa cuma hoki doang?" Naga Tyrannus yang masih syok dengan apa yang terjadi pun sempat nge-lag untuk sesaat. Dan setelah itu, dirinya pun memutuskan untuk mengubah wujudnya menjadi bentuk manusia. Dia lalu bertanya kepada Lloyd, kenapa hal ini bisa terjadi? Namun dengan ekspresi koplaknya yang sama, Lloyd berkata, "Ya ndak tahu, tanya Woyo tanya saya." Lloyd lalu bertanya balik, apakah dengan begini, maka dirinya boleh tetap hidup? Dan dengan lemas, naga Tyrannus menjawab, "Ya terserahmu lah, lagian seekor naga nggak bakalan melanggar janjinya." Lloyd yang mendengar itu pun tentunya menjadi sangat happy. Dirinya merasa sangat lega kalau skillnya tadi itu bekerja. Kalau enggak kan mampus dia. Naga Tyrannus lalu memperingati Lloyd bahwa kesepakatan ini hanya berlaku satu kali saja. Jika sampai suatu saat Lloyd melakukan tindakan kejahatan yang merusak keseimbangan dunia, maka dirinya tidak akan segan-segan untuk langsung menghabisi Lloyd. Lloyd pun menenangkan naga Tyrannus karena dirinya tidak akan berani melakukan hal semacam itu. Naga Tyrannus memberitahu Lloyd bahwa sebenarnya dia masihlah ragu-ragu untuk melepaskan Lloyd. Karena Lloyd adalah manusia yang sangat licik dan juga Lloyd mempunyai kekuatan yang di luar nalar. Dirinya bingung apakah benar membiarkan Lloyd begitu saja. Tapi dirinya menjadi agak tenang saat mengetahui Lloyd diakui oleh Raja Naga. Karena jika Lloyd adalah orang jahat, mana mungkin anaknya itu mau mengakui Lloyd. Sontak Lloyd yang mendengar perkataan naga Tyrannus itu pun menjadi sangat terkejut. Lloyd lalu bertanya, apakah sang Raja Naga Berkis merupakan anaknya naga Tyrannus? Naga Tyrannus langsung membenarkannya. Berkis adalah putranya. Lloyd yang mendengar pengakuan dari naga Tyrannus pun langsung memasang ekspresi sedih. Sontak si naga Tyrannus menjadi terkejut dengan perubahan ekspresi Lloyd itu. Lloyd lalu berjalan menghampiri naga Tyrannus dan ia langsung memegang kedua tangannya. Dengan meneteskan air mata, Lloyd berkata,
Oh, ayahnya Raja Berkis, selama ini Anda pasti mengalami banyak kesulitan kan? Pasti Anda capek ngurusin itu anak kan? Si naga Tyrannus pun malah menyuruh Lloyd untuk jangan dekat-dekat dengannya. Soalnya Lloyd kan penuh sama muntahnya tadi. Namun Lloyd terus memegang tangan dari naga Tyrannus dan terus menangis. Selama ini, seberapa besar penderitaan Anda mengurus anak durjana kayak begitu? Saya paham apa yang Anda rasakan. Pasti berat banget ya kan? Untung di sini nggak ada Airok. Kalau ada, pasti tambah ngadi-ngadi tuh anak minta Airok. Bakalan nendang pintu kayak yang nonton. Si naga Tyrannus pun menyuruh Lloyd untuk berhenti mengelus-ngelus tangannya. Muntahnya kemana-mana, cok. Tetapi si Lloyd terus saja mengoceh tentang keprihatinan dirinya terhadap naga Tyrannus. Dan di saat itulah, secara tidak sadar, naga Tyrannus pun mulai meneteskan air matanya. Si naga Tyrannus sontak kebingungan kenapa dia tiba-tiba ikutan nangis kayak Lloyd. Si Lloyd yang melihat itu malah menyuruh naga Tyrannus untuk menangis saja. Nangis aja bang, gak apa-apa kok, aku ngerti. Ngurus anak dajal kayak begitu memang sulit sekali. Hanya orang-orang terpilih aja kayak abang yang kuat. Dan dengan berderai air mata, Lloyd pun lalu berterima kasih kepada naga Tyrannus atas kerja kerasnya selama ini mengurus anak-anaknya dan menjaga keseimbangan dunia. Naga Tyrannus pun langsung tersentuh dengan ucapan tulus dari Lloyd itu. Dan di saat itu, naga Tyrannus langsung memeluk Lloyd. Naga Tyrannus lalu menangis di pelukan Lloyd. Ia berkata kalau baru inilah ada orang yang mengerti tentang perasaannya. Ngurus itu anak memang sulit, bikin stres, dasar anak anjing. Bukan anak naga. Untungnya ada menantuku yang bisa ngendaliin itu anak babi. Naga maksudnya. Punya anak cewek satu-satunya malah pergi gak tahu kemana. Aku malah ditinggal sendirian. Mereka malah seneng-seneng sendiri. Memang anak-anak ucap naga Tyrannus. Sementara itu, Xavier pun hanya menyaksikan drama tersebut dari jauh saja. Kurang popcorn doang ini mah. Dan kembali ke drama yang dibuat Lloyd. Di sana, Lloyd berkata kalau yang dikatakan naga Tyrannus sebelumnya tidaklah tepat. Karena semua kebahagiaan anak-anaknya itu berkat pengorbanan dari naga Tyrannus yang tidak kenal menyerah. Naga Tyrannus yang mendengar perkataan Lloyd itu pun kembali menjadi terkejut. Dan ia pun lalu menangis dengan keras di pelukan Lloyd. Sungguh drama yang membagongkan. Dan sementara itu, Lloyd pun lalu cengengesan karena rencananya telah berhasil. Dengan begini, maka naga Tyrannus tidak akan menganggapnya sebagai ancaman lagi. Mantap boy, ucap Lloyd. Xavier yang menyaksikan itu semua mulai menjadi ragu dengan keyakinannya. Ini orang beneran MC apa bukan sih? Kelihatannya baik, tapi aslinya kayak iblis. Tapi nggak jahat juga. Sungguh membagongkan, gumam Xavier. Dan akhirnya mereka bertiga pun lalu berbaring bersama di atas rerumputan. Di sana naga Tyrannus berkata kalau kejadian ini sangatlah memalukan. Bisa-bisanya dia yang seekor naga menangis di pelukan Lloyd yang merupakan manusia. Lloyd pun menenangkan naga Tyrannus karena kejadian ini gak bakal ada yang percaya, mau naga atau manusia sekalipun. Naga Tyrannus pun lalu terdiam sesaat. Di saat itu, naga Tyrannus lalu memberitahu Lloyd bahwa tak lama lagi Lloyd akan mati. Karena The Heart of Winter yang berada di jantungnya Lloyd sedikit demi sedikit mulai membekukan jantungnya. Karena itulah tak lama lagi Lloyd akan koit. Lloyd yang mendengar itu pun tentunya menjadi terkejut. Dan ia langsung meminta klarifikasi dari The Heart of Winter. Oi lubang boker Winter, bener tuh yang dibilang naga Tyrannus. Koe mau bunuh aku ya? Jangan-jangan ini rencanamu ya? Ucap Lloyd. Lah mana aku tahu cok, lagian aku masuk ke jantungmu kan dari awal buat nyelamatin kowe blok. Dan inget, panggil aku pantat Winter aja cok, balas The Heart of Winter. Bacot kau mencret Winter, balas Lloyd yang udah emosi duluan. Dengan panik, Lloyd lalu bertanya apakah tidak ada cara untuk menyelamatkan dirinya. Karena dirinya tidak boleh mati untuk sekarang. Naga Tyrannus pun sempat terdiam sesaat. Dan ia lalu menjawab bahwa Lloyd harus mencairkan jantungnya yang membeku. Dan untuk itu, Lloyd harus menyerap The Eye of Summer yang kuat akan energi api. Lloyd yang mendengar itu pun tentunya menjadi terkejut. Karena The Eye of Summer adalah harta kerajaan. Ya 11-12 lah sama The Heart of Winter. Masa dia mau ngerepotin Ratu Magento lagi ya kan? Lloyd lalu bertanya kepada naga Tyrannus, berapa lama lagi sampai jantungnya benar-benar membeku? Naga Tyrannus menjawab, ya paling cepat 5 tahun lagi, kalau paling lama 10 tahun lah. Lloyd yang mendengar itu pun merasa lega, karena dengan begini maka dirinya masih memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan masalahnya.
Mendengar reaksi Lloyd yang be aja membuat naga Tyrannus menjadi terkejut. Ia kagum dengan mental yang dimiliki Lloyd. Pastinya The Heart of Winter dan Berkis sudah mengetahui akan hal ini. Naga Tyrannus pun lalu bertanya masalah apa yang ingin diselesaikan oleh Lloyd. Lloyd menjawab kalau ceritanya bakalan agak panjang. Namun dengan ramahnya, naga Tyrannus pun menyuruh Lloyd untuk menceritakannya saja. Siapa tahu ia bisa membantu Lloyd. Dan setelah itu, Lloyd pun lalu menceritakan masalahnya yang ingin membangun kembali Aotearoa untuk mencari solusi dari takdir mutlak miliknya. Naga Tyrannus pun berkata kalau dirinya memiliki dua material dari Aotearoa, yaitu Hauraki dan Takapuna. Lloyd yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia langsung memohon kepada naga Tyrannus untuk memberikan kedua material itu padanya. Naga Tyrannus pun mengizinkan Lloyd. Lagian dua benda itu cuma jadi bantalnya dia doang. Dulu dia menemukan kedua benda itu berceceran di bekas reruntuhan kastil iblis. Jadi ia memungutnya. Lloyd pun menjadi sangat senang karena dengan begini ia sudah mengumpulkan 4 dari 5 material utama Aotearoa. Padahal dia udah khawatir duluan untuk mencari sisa materialnya. Oh ya, materialnya lagi satu tuh namanya Kiaroa ya. Dan sepertinya naga Tyrannus mengetahui di mana letak dari material terakhir tersebut. Ia mengingat kalau tidak salah Berkislah yang menyimpannya. Namun saat Berkis mencoba sihir antar dimensi, dia mengirim berbagai macam barang. Dan Kiaroa adalah salah satunya. Si Lloyd yang mendengar itu pun menjadi syok. Anjir, itu naga memang hobinya bikin ulah cowok, gumam Lloyd. Dan setelah berpikir untuk sesaat, naga Tyrannus pun mengingat kemana si Berkis mengirim Kiaroa. Dan ia berkata kalau Berkis mengirim Kiaroa ke Seoul. Sontak Lloyd yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut hingga ia tidak bisa berkata-kata lagi.